Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Anissa Setiawati dengan NIM 13021940663. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pembuktian dari kebenaran algoritma iteratif dari insert-sort. Klaim dari algoritma ini yaitu mengembalikan array yang komponennya sudah terurut. Dalam pembuktiannya saya menggunakan metode loop invariant. Metode loop invariant terdiri dari 3 prosedur utama. Yang pertama, inisialisasi. Kita langsung ke proses inisialisasi. Pada proses inisialisasi, kita akan menuliskan nilai-nilai apa saja yang sudah ditentukan. Yang pertama ada J yang bernilai 2 dan I yang bernilai J-1. Kita tulis J0 sama dengan 2 dan nilai I0 sama dengan J-1. Kita masuk ke kondisi perulangan. Yang pertama, while I lebih dari 0, kita punya nilai I-nya J-1. Dengan nilai J2 berarti 2 minus 1. 2 minus 1, 1. Berarti I-nya lebih dari 0, terpenuhi. Dan array I lebih besar dari K. Yaitu array I, ini kan. Array I, kita memiliki array A yang memiliki komponen 1, titik-titik sampai J-1. Dengan nilai J2, dengan nilai J-nya 2 kita masukkan. Jadi 1, titik-titik, 2 minus 1. Jadi A-nya memiliki satu komponen saja. Satu komponen saja, di mana array yang memiliki satu komponen saja berarti itu sudah terurut. Ini terbukti ya, benar, untuk tahap pertama. Yang tahap kedua yaitu tahap maintenance. Untuk tahap maintenance ini yaitu tahap yang akan memperbaiki loop invariantnya di saat proses loopingnya. Kalau tadi proses inisialisasi hanya di kondisinya saja sebelum ke looping, maka kita masuk ke iterasi yang pertama, kita masuk ke nilai A dengan komponen I plus 1 diassign A dengan komponen I. Maksudnya, pada tahap maintenance kita akan membuktikan bahwa setiap iterasi itu memperbaiki loop invariantnya. Tadi kita sudah memiliki loop invariant ini A dengan komponen I, titik-titik, J-1. Nah, di sini kita akan membuat loop invariantnya terurut menjadi J-1, dan selanjutnya seperti ini. Kita samakan dengan algoritmanya sudah benar ya. Tadi kan di proses maintenance kita mengurangi dari J-1 jadi berurut menjadi J-2 dan seterusnya. Ini sama persis dengan algoritmanya. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu proses terminasi. Proses terminasi ini di mana sebuah iterasi berhenti karena I-nya yang kurang dari 0 atau array-nya yang sudah lebih besar dari AJ. Hai, pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian kebenaran untuk algoritma rekursif. Algoritma yang akan saya bahas pada video ini adalah fungsi maksimum yang meminta masukan n, di mana n ini adalah indeks maksimum dari array A, dan fungsi ini akan mengembalikan nilai maksimum yang ada pada array A tersebut. Nah, array A sendiri indeksnya dimulai dari 1 sampai n. Jadi n ini adalah indeks maksimum dari array A. Nah, algoritma ini mengklaim bahwa untuk setiap n lebih dari sama dengan 1, fungsi maksimum n akan mengembalikan nilai maksimum dari A1 sampai AN.
Nah, tugas kita adalah melakukan pembuktian menggunakan pembuktian kebenaran apakah benar bahwa klaim algoritma tersebut terbukti. Untuk membuktikan pembenaran dalam algoritma rekursif, kita cukup menggunakan induksi matematis. Nah, induksi matematis selalu dimulai dari basis. Nah, basis yang kita gunakan sebagai basis di sini adalah basis dari fungsi rekursif n sama dengan 1. Maka fungsi maksimum n mengembalikan a. Bisa dilihat pada baris ke-4. Kita tulis di sini. Baris ke-4. Ini. Oke. Nah, jadi terbukti ya. Jika dilihat dari sini sama. Oke. Selanjutnya, hipotesis. Hipotesis yang kita bangun di sini ialah karena tujuan kita adalah membuktikan kebenaran dari algoritma rekursif, maka yang kita gunakan untuk hipotesis adalah kita asumsikan. Kita asumsikan saja bahwa fungsi rekursif tersebut benar. Maka hipotesis kita akan berbunyi, anggap n lebih dari sama dengan 1, maksimum n akan mengembalikan maks a sampai an, a1 sampai an. Maka kita diminta untuk require to prove atau RTP membuktikan bahwa maksimum n plus 1 akan mengembalikan maksimum dari a1, a2 sampai an plus 1. Nah, kita buktikan caranya. Kita masuk ke langkah induksi. Yang kita lakukan adalah melihat berdasarkan algoritma. Kita mengetahui bahwa maksimum n plus 1 akan mengembalikan maks dari maksimum n sampai an plus 1. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Jadi, dari algoritma, kalau inputannya adalah n, maka dia akan mengembalikan maks dari n kurang 1. Bisa dilihat di sini. Atau a yang ke n. Nah, jika saya menginput ini jadi n plus 1, maka saya akan memiliki seperti ini. Seperti ini ya. Lalu kita akan olah lagi di sini. Ini akan sama dengan maks dari maks A1, A2 sampai A ke N, dan AN plus 1. Dari mana saya mendapatkan seperti ini? Bisa dilihat di sini. Maksimum dari maksimum, maks dari maksimum N plus 1 kurang 1 dan AN plus 1. Nah, ini sama saja dengan N kan? Jadi sudah sama. Jadi terbukti karena ini sesuai dengan di RTP ini, dan yang ini kita dapatkan dari hipotesis. Ini hipotesis, induksi, dan ini RTP. Jadi klaim dari fungsi maksimum n akan mengembalikan maks A1 sampai AN terbukti benar. Oke, sekian dari video saya pada hari ini. Terima kasih.